Halo teman-teman, makasih yang udah klik video ini. Ketemu lagi sama gue Denzel. Sebelum kita mulai videonya, gue minta kalian untuk klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari gue. Di video kali ini, gue mau cerita nih tentang perpisahan orang tua terhadap perlakuan orang tua ke anak-anaknya dan juga anak-anaknya kepada orang tuanya. Tapi ini cuma pendapat gue doang. Kedepannya sih gue harap teman-teman bisa berbagi pendapat kalian tentang efek perpisahan orang tua ini. Gue tuh kadang-kadang suka aneh ngelihat orang tua yang berpisah, terus mereka jadi berubah cara memperlakukan anaknya. Jadi gini maksud gue, orang tua tuh kalau belum berpisah ya memperlakukan anak-anaknya ya normal, biasa aja. Tapi pas udah pisah nih, mereka tuh kadang-kadang suka bersikap berlebihan kepada anak-anaknya. Gue tahu sih mereka tuh kayak gitu karena mereka yang ngerasa bersalah sama anak-anaknya karena ngasih keadaan kayak gini. Padahal keadaan kayak gini itu bukan yang orang tua pengen. Bisa jadi mereka tuh udah berusaha buat bertahan ya demi anak-anaknya. Jadi kadang-kadang mereka ngerasa rasa bersalah mereka itu harus dibalas dengan memberikan semua yang dimau anaknya. Padahal menurut gue bukan cuman itu yang penting. Malah dari anak-anaknya sendiri banyak nyalahin orang tua atas keadaan mereka yang jadi kayak gini. Padahal menurut gue orang tua itu ya sama kayak kita, ada salah, ada kekurangan. Ya cuman jadinya orang tua suka ngerasa bersalah, kitanya juga suka nyalahin orang tua. Misalnya gini deh, kita ambil dari contoh orang tuanya dulu. Biasanya sih hal-hal kayak gini tuh ya terjadinya di pihak bapak. Karena mereka ngerasa bertanggung jawab, jadi mereka itu pengen ngasih apapun buat anak-anaknya. Padahal menurut gue jatuhnya nggak bagus juga sih kayak gitu. Ya misalnya kalau bapak kita kaya gitu, mampu. Tapi kalau misalnya bapak kita nggak semampu itu ya jatuhnya maksain kan. Nah kalau contoh dari anak, misalnya kita anak-anak minta seenaknya ke orang tua karena kita ngerasa mereka punya kewajiban buat ngasih itu karena rasa bersalah mereka. Terus kalau misalnya kita jadi hidupnya ke bawah susah, mau apa-apa sulit, kita tuh gampang banget nyalain orang tua karena ini. Atau misalnya kita jadi nggak benar atau ngelakuin hal-hal yang buruk ya kita gampang banget ngomong ke orang-orang ya ini gara-gara broken home. Padahal ya menurut gue kita nggak bisa kayak gitu juga. Intinya sih gimana caranya kita bisa nerima keadaan kita atau kalau bisa support mereka. Dan buat orang tua sih sebenarnya nggak harus ngerasa bersalah. Karena sebenarnya anak-anak itu juga tahu orang tuanya udah nyoba banyak cara gitu supaya nggak berpisah. Tapi balik lagi sih ini semua gimana cara orang tua ngebawain ke kitanya. Kalau orang tua gue bisa bikin ini nggak berlebihan, ya gue jalaninnya juga biasa aja. Dan perlakuan orang tua gue pas udah berpisah sama sebelum berpisah ya sama aja, nggak ada bedanya. Mereka juga nggak lebih-lebihin harus gimana ke gue gitu. Malah gue banyak belajar hidup struggle tuh dari ibu gue. Gak ada tuh bapak atau ibu gue tuh manjain gue. Ya intinya sih kalau orang tua berpisah, orang tua jangan merasa bersalah banget ke anak. Anaknya juga jangan nyalahin orang tua banget. Siapa sih yang gak mau dikasih apa-apa gitu sama orang tuanya? Ya bisa aja kita manfaatin orang tua. Tapi gue sih gak banyak minta hal kayak gitu. Karena menurut gue sih gue lebih pengen dekat sama orang tua. Gue kalau lagi sama bapak gue, ya gue pengen bisa merasa deket sama bapak gue. Sama ibu gue juga sama. Itu yang bikin kita jadi nggak ngerasa sendirian kan sebenarnya. Tapi ini hebatnya bapak sama ibu gue, sampai sekarang gue tuh nggak pernah tahu masalah mereka tuh apa dulu. Yang gue seneng nih, gue tuh ngeliat bapak sama ibu gue tuh udah kayak saudara sekarang. Jadi gue nggak ngerasa kehilangan atau kepisah sama siapa-siapa. Jadi kalau menurut gue perpisahan itu masalah orang tua kita, nggak ada hubungannya sama kita. Kita tuh sebenarnya tinggal ngasih support aja sama jalanin. Itu sih yang bikin enteng hidup. Yaudah sih mungkin segitu dulu aja buat hari ini. Buat kalian nih yang punya kehidupan yang sama kayak gue, terus kalian pengen berbagi cerita nih, kalian bisa DM Instagram gue atau email yang ada di bio YouTube gue. Kalau misalnya nama kalian gak mau ditunjukin, ntar kalian tinggal bilang aja. Buat kalian yang suka sama video ini, boleh kalian like video ini sama share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang mau berbagi cerita nih. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.